Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semuanya. Apa kabarnya? Semoga tetap semangat ya, meskipun kita masih dalam pembelajaran online. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi IPS pada tema 7, subtema 1 mengenai penjajahan yang dilakukan bangsa Eropa di Indonesia. Mengapa bangsa-bangsa Eropa menjajah Indonesia? Nah, simak yuk pembelajaran berikut ini. Baiklah anak-anak, bangsa Indonesia merupakan salah satu bangsa yang ada di dunia yang memiliki banyak kekayaan alam, baik berupa hasil bumi maupun bahan tambang. Dengan berbagai cara, bangsa-bangsa Eropa berusaha mengeruk hasil bumi dari Indonesia. Salah satunya yaitu dengan menjajah bangsa Indonesia. Hal ini terjadi untuk mewujudkan tujuan utama dari penjelajahan atau penjajahan samudra, yaitu alasan yang pertama, di masa lalu banyak dari warga Indonesia yang kurang kompeten, artinya kurangnya pendidikan. Yang kedua, orang-orang Indonesia di masa lalu mudah dipengaruhi oleh kepentingan asing. Yang ketiga, penjajah menawarkan sejumlah uang pada orang-orang tertentu yang rakus dan mereka mau melakukan apa saja. Yang keempat, sudah pasti karena kurangnya persatuan dan banyak timbul perpecahan. Bangsa Eropa ingin mencapai kejayaannya, yaitu dengan dinamakan glory. Glory yaitu memperoleh kejayaan. Kejayaan sebagai suatu bangsa ditunjukkan dengan kemampuannya menaklukkan wilayah. Yang kedua, memiliki kekayaan disimbolkan dengan gold, yaitu keinginan mencari kekayaan. Sebagai lambang kekayaan, emas sudah disejajarkan dengan rempah-rempah. Menguasai daerah penghasil rempah-rempah akan mendatangkan kekayaan yang melimpah. Yang ketiga, menyebarkan agama disimbolkan dengan gospel. Gospel adalah menyebarkan agama. Sebagai utusan resmi kerajaan, para penjelajah wajib mengemban agama raja untuk disebarkan di daerah kekuasaannya. Dan yang terakhir, mencari rempah-rempah. Harga rempah-rempah yang sangat mahal kala itu bahkan bisa disejajarkan dengan harga emas. Maka muncullah istilah semahal emas atau semahal lada. Oke, kita lanjut ya. Perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah. Berikut ada beberapa perjuangan rakyat yang ada di Indonesia. Yang pertama di Maluku. Pada tahun 1533, Sultan Ternate menyerukan perlawanan untuk mengusir bangsa Portugis. Perlawanan kedua terjadi pada tahun 1570. Portugis menyerah dan meninggalkan Maluku pada tahun 1575. Berikut ada lagi perjuangan rakyat di Sumatera. Di Aceh, perlawanan dipimpin oleh Tengku Cikditiro, Panglima Polim, Tengku Umar, dan Cut Nyadin. Perlawanan rakyat Sumatera Utara dipimpin oleh Sisingamangara Raja 12. Di Sumatera Barat, perlawanan dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Perjuangan rakyat Jawa. Di Pulau Jawa, Pangeran Diponegoro memimpin perlawanan terhadap Belanda.
Perang terjadi karena Belanda memasang patok jalan di atas tanah makam leluhur Pangeran Diponegoro tanpa izin. Belanda berhasil menangkap Pangeran Diponegoro dengan berpura-pura mengajak berunding. Perjuangan rakyat Bali. Sikap Belanda yang melanggar hukum tawan karang menjadi penyebab perlawanan rakyat Bali. Perlawanan dipimpin oleh I Gusti Ketut Jelantik di sekitar Benteng Jagaraga sehingga disebut Perang Puputan Jagaraja. Perjuangan rakyat Kalimantan Selatan. Pangeran Antasari memimpin perlawanan rakyat Kalimantan Selatan. Penyebab perlawanannya adalah sikap Belanda yang berusaha menguasai kerajaan Banjar. Belanda juga memonopoli perdagangan dan mencampuri urusan kerajaan. Nah, di Indonesia, anak-anak pasti sudah pernah mendengar adanya sistem tanam paksa. Ada beberapa hal, ya. Pada masa penjelajahan Belanda, ada namanya Van den Bosch dilantik menjadi gubernur jenderal pada tahun 1830. Van den Bosch merupakan pemimpin yang menerapkan sistem tanam paksa, yaitu ketentuannya adalah petani harus menanami 1/5 bagian tanahnya dengan jenis tanaman yang sudah ditentukan. Yang kedua, tanah yang telah ditanami tanaman wajib bebas dari pajak. Hasil tanaman harus dijual kepada Belanda dengan harga yang murah. Kerusakan tanaman menjadi tanggungan pemerintah Hindia Belanda atau yang disebut dengan wilayahnya adalah Batavia. Setelah adanya ketentuan tanam paksa, ternyata ada penyimpangan. Penyimpangan itu adalah tanah yang harus ditanami lebih dari setengah bagian. Petani bekerja sepanjang tahun dengan melakukan penanaman tanaman wajib. Pajak harus tetap dibayarkan meskipun telah ikut menanam tanaman wajib. Tanaman yang rusak menjadi tanggungan petani. Ada beberapa pihak yang menentang sistem tanam paksa, yaitu ada golongan pendeta. Siapakah itu? Adapun tokoh yang memelopori penentangan ini adalah pendetanya adalah Baron van Hove. Setelah 40 tahun berlangsungnya sistem tanam paksa di Indonesia, akhirnya tanam paksa dihapuskan pada tahun 1870. Jadi, tanam paksa sudah berlangsung 40 tahun dari 1830 hingga 1870. Pihak yang kedua yaitu golongan liberal, dipelopori oleh Douwes Dekker. Douwes Dekker dengan nama samaran Multatuli yang menentang tanam paksa dengan mengarang buku berjudul Max Havelaar. Edward Douwes Dekker mengajukan tuntutan kepada pemerintah kolonial Belanda untuk lebih memperhatikan kehidupan bangsa Indonesia. Perkembangan pergerakan nasional di Indonesia. Secara umum, munculnya kebangkitan pergerakan nasional di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu dari adanya faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berarti dari dalam negeri, penderitaan rakyat akibat penjajah. Yang kedua, lahirnya golongan-golongan terpelajar dan cendekiawan. Dan yang ketiga, sejarah kejayaan hidup kerajaan-kerajaan Indonesia di masa lalu. Faktor eksternal berarti dari luar negeri. Yang pertama, kemenangan Jepang atas Rusia dalam perang tahun 1905.
Masuknya paham baru seperti nasionalisme dan demokrasi. Kebangkitan nasional negara-negara tetangga seperti India dan Filipina. Tumbuhnya organisasi-organisasi menjadi awal mulanya masa pergerakan nasional. Secara umum, masa pergerakan nasional di Indonesia dapat dibedakan menurut sifatnya, yaitu pada tahun 1900-an, yaitu masa kebangkitan nasional, ya, atau kita bisa sebut dengan masa pembentukan. Masa pembentukan adalah masa awal pergerakan nasional yang ditandai dengan berdirinya organisasi-organisasi modern, yaitu Organisasi Budi Utomo, selanjutnya Serikat Dagang Islam, yang ketiga Indische Partij, yang keempat Muhammadiyah, dan yang kelima berdirinya Trikoro Darmo. Nah, pada tahun 1920 hingga 1927 itu terjadi adanya masa radikal. Masa radikal ini bisa kita sebut juga dengan non-koperasi. Masa radikal adalah masa ketika muncul organisasi-organisasi politik yang tidak mau bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda dalam mewujudkan cita-cita organisasinya. Dan selanjutnya ada namanya masa moderat atau kita sebut dengan kooperasi, terjadi pada tahun 1930-an, yaitu 1935 hingga 1942. Masa moderat adalah masa ketika muncul organisasi yang bersifat lunak. Artinya, lunak dalam menghadapi pemerintah kolonial Belanda yang bersifat kooperatif. Pada masa moderat, berdirilah organisasi seperti Parindra, Partindo, dan GAPI. Pada mulanya, Parindra dipimpin oleh Dr. Sutomo. Gerindo didirikan oleh orang-orang Partindo. Tokoh-tokohnya yaitu Sartono, Akagani, Sanusi Pane, Sipahutar, Muhammad Yamin, dan sebagainya. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini, semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.